pada asana. Maturang panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk adik-adik. Hari ini bagaimana kabar adik-adik semuanya? Baik, Pak. Senang rasanya berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Untuk hari ini, Korti apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Baik, terima kasih Korti. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan pimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk adik-adik semuanya yang hadir pada hari ini, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya. Apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Unjuk tangan. Ya, silakan Agus. Baik, jadi laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan. Benar sekali ya jawabannya Agus. Jadi, laporan keuangan merupakan output atau hasil akhir dari suatu rangkaian pencatatan transaksi keuangan pada suatu perusahaan. Nah, terkait dengan materi hari ini, Bapak memiliki pertanyaan awal kepada adik semuanya. Mohon perhatikan gambar di depan. Bagaimana sebuah perusahaan dagang seperti halnya UMKM dapat mengetahui keuntungan atau kerugian usahanya? Siapa yang bisa unjuk tangan? Ya, silakan Arisna. Dalam menyusun laporannya, Pak, di dalamnya penjualan dikurang dengan beban usahanya. Benar sekali ya jawabannya Arisna. Jadi, bagaimana Arisna dapat menjawab pertanyaan tersebut? Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Jadi, ada pun 3 tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, adik-adik mampu untuk menganalisis transaksi keuangan menggunakan website aplikasi toko Young Entrepreneur secara tepat. Kedua, adik-adik harus mampu untuk mengevaluasi hasil penyusunan laporan keuangan melalui fitur-fitur yang telah disediakan di website aplikasi toko Young Entrepreneur secara teliti. Yang terakhir adalah adik-adik mampu untuk menyusun laporan keuangan melalui website aplikasi toko Young Entrepreneur berbasis studi kasus pada UMKM dengan menghasilkan laporan keuangan yang benar dan lengkap. Nah, adik-adik, sebelum itu silakan kembali simak video berikut dengan baik. Temen gue punya warung, rame banget. Sebulan omsetnya 30 juta. Tapi tiap akhir bulan dia bingung duitnya bocor. Bukan dicolong. Nah, setelah menonton video tadi, siapa yang bisa menyampaikan maksud dari video tersebut? Unjuk tangan. Ya, silakan Ambari. Baik Pak, karena mereka lupa untuk menyusun laporan keuangan, maka mereka perlu untuk belajar bagaimana cara untuk menyusun laporan dengan integrasi teknologi. Benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Ambari. Jadi, banyak pelaku UMKM di Indonesia saat ini tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, sehingga keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan dari operasional usahanya tidak tercatat dengan baik. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dengan laporan keuangan melalui website aplikasi toko Young Entrepreneur. Bapak telah membagikan video pembelajaran materi hari ini di Google Classroom. Silakan adik-adik semuanya untuk mengakses dengan baik. Bagaimana kinerjanya? Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Jadi, setelah adik-adik menonton video tadi, dapat diketahui bahwa laporan keuangan pada sektor UMKM umumnya ada 3 yang paling sederhana ya. Yang pertama yaitu adalah laporan laba rugi, yang dimana untuk mengetahui kondisi keuangan apakah mengalami untung atau rugi. Yang kedua yaitu adalah laporan perubahan modal, di mana bertujuan untuk mengetahui modal akhir dari usaha tersebut. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah laporan raca, untuk mengetahui perbandingan antara aset dengan kewajiban dan modal pada pemilik usaha tersebut. Nah, untuk sekarang, silakan adik-adik semuanya duduk bersama dengan teman kelompoknya sesuai dengan pembagian yang telah diinformasikan sebelumnya. Sekarang, Bapak akan membagikan LKPD ini untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk modul materi ajar dan panduan penggunaan website aplikasi, kalian bisa akses melalui Google Classroom yang telah Bapak bagikan. Silakan diakses dengan baik ya. Bisa oper ke kelompok 1 ya. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD ya? Jadi di LKPD ini tersedia data keuangan pada sektor UMKM. Nanti adik-adik silakan untuk menganalisis data transaksi tersebut dan menyusun 3 laporan keuangan pada lembar berikutnya. Adik-adik juga jangan lupa untuk mengakses website aplikasi toko Young Entrepreneur karena dapat dimanfaatkan oleh adik-adik untuk menyelesaikan kasus yang tersedia pada LKPD ini. Sebelum adik-adik mengerjakan LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, apakah seluruh data yang ada pada kasus ini diinputkan pada website aplikasi toko Young Entrepreneur? Baik, terima kasih Aldi. Jadi benar ya, semua data transaksi yang tersedia pada kasus LKPD diinputkan melalui website aplikasi toko Young Entrepreneur. Baik, karena semua kelompok sudah memahami teknis dari pengerjaan LKPD, untuk sekarang selamat mengerjakan LKPD yang diberikan. 115.000. RP 115.000. SAB1. Nama produknya Sukasi Ajak Bali. Mohon perhatian semuanya.
Jadi untuk semua kelompok, pastikan dalam menjawab kasus yang diberikan pada LKPD sudah mengakses modul ajar, panduan penggunaan website aplikasi, bahkan untuk mengakses aplikasinya secara langsung untuk memudahkan adik-adik semuanya dalam mengerjakan daripada kasus di LKPD. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan adik. Untuk transaksi satu ini diinput di bagian mana ya? Baik adik, untuk jadi transaksi pada tanggal 2 Juni itu masuk ke fitur penjualan karena pada soal transaksi juga sudah dijelaskan bahwa itu adalah transaksi penjualan. Artinya di sana ada barang yang keluar. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kelompok kami sudah selesai menginput data dan transaksi pada website aplikasi. Selanjutnya bagaimana ya, Pak? Baik, bagus sekali ya untuk kelompok 5. Jadi apabila kalian sudah selesai mengerjakan dan menginputkan data transaksi pada website aplikasi Toko Yang Entrepreneur, selanjutnya kalian silakan untuk menyusun laporan keuangan pada lembar yang telah disediakan. Untuk angka di laporan tersebut, kalian bisa akses pada fitur laporan keuangan di website tersebut. Baik adik-adik, tolong perhatiannya. Jadi waktu kalian untuk mengerjakan kasus LKPD ini telah selesai. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD? Baik, karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD, maka sekarang waktunya adalah kalian untuk melakukan presentasi dari hasil jawaban kalian masing-masing. Untuk itu, apakah ada kelompok yang mau maju ke depan? Tunjuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi untuk laporan laba rugi perusahaan Sokasi Krio Bali memperoleh laba sebesar Rp332.500 dengan modal akhir mencapai Rp4.482.500 dan saldo balance neraca adalah Rp4.682.500. Baik, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2 yang telah menyajikan hasil analisis laporan keuangannya dengan lengkap. Nah, untuk sekarang silakan kelompok lainnya memberikan tanggapan kepada kelompok 2 yang sudah presentasi. Silakan unjuk tangan. Ya, silakan kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 yang maju ke depan presentasinya, jawaban dari kelompok kami sama, tapi ada perbedaan di bagian laporan laba rugi, di mana kami menaruh biaya ongkir itu sebagai beban operasional. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan presentasi dengan sangat luar biasa atas laporan keuangannya dan juga tambahan dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2. Untuk sekarang, silakan kelompok terakhir untuk menyajikan tampilan praktik menggunakan website aplikasi Toko Yang Entrepreneur ke depan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan memperlihatkan hasil tampilan pengerjaan kasus melalui website Young Entrepreneur. Jadi berikut data yang sudah kami input pada fitur website aplikasinya, kemudian pada laporannya, juga hasilnya sudah sesuai dengan hasil dari analisis kami pada laporan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menyajikan tampilan dari website aplikasi Toko Yang Entrepreneur. Untuk kelompok lainnya, apakah ada tanggapan? Ya, silakan. Jadi tanggapan dari kelompok kami untuk hasilnya itu sudah sangat sesuai dengan kelompok kami dan angka di laporan keuangannya juga meningkat. Baik, terima kasih kelompok 5 yang sudah menyajikan presentasinya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada kelompok 5. Untuk sekarang, untuk mengukur sejauh mana pemahaman adik-adik atas materi hari ini yang sudah dipelajari, kita akan mengerjakan kuis. Kuis telah Bapak share melalui Google Classroom dan adik-adik dapat mengaksesnya dengan baik dan dikerjakan dari sekarang. Baik adik-adik, karena waktu pengerjaan kuis telah selesai, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan kuis? Sudah. Baik, Bapak telah melihat hasil pengerjaan kuis adik-adik semuanya dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi, adapun 3 peringkat teratas dari pengerjaan kuis pada pembelajaran hari ini diraih oleh Edi, Cynthia, dan Nindya. Berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah mengerjakan LKPD dan kuisis sebelumnya. Adik-adik sangat luar biasa. Nah, terkait dengan pembelajaran pada hari ini yang sudah dilaksanakan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Unjuk tangan. Ya, silakan. Nah, baik, jadi hari ini kita telah belajar mengenai apa saja laporan keuangan, praktik menggunakan website aplikasi Toko Yang Entrepreneur, dan bagaimana menyusun laporan keuangan sederhana untuk UMKM. Baik, terima kasih Lestari. Nah, sebagai penilaian lanjutan, Bapak juga telah men-share tugas mandiri di Google Classroom. Pastikan semuanya sudah mengakses tugas mandiri tersebut dan perhatikan petunjuknya. Untuk pembelajaran hari ini yang belum tuntas, silakan kerjakan remedial yang juga sudah dibagikan di Google Classroom. Untuk yang sudah tuntas, silakan mengerjakan pengayaan yang juga sudah dibagikan melalui Google Classroom. Pastikan untuk adik-adik semuanya memperhatikan petunjuk pengerjaan yang telah tertera di Google Classroom agar nantinya tidak ada yang mengalami kesulitan. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan satu hal, bahwa pendidikan dapat menyelamatkan masa depan Indonesia, karena tanpa pendidikan tentunya Indonesia tidak mungkin akan bertahan. Untuk sekarang, silakan Korti bisa mengakhiri kelas dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada asana. Ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.